Salam hangat untuk Anda semua, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Iya, selamat datang. Hari ini nih kita mengupas sebuah acara besar yang baru aja berlangsung dan jadi pusat perhatian banyak orang, perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia, TNI. Betul, sebuah peristiwa penting ya, menandai 8 dekade perjalanan angkatan bersenjata kita. Sumber kita kali ini rangkuman catatan ya dari acara akbar tersebut. Diselenggarakannya itu tanggal 5 Oktober 2025 kemarin. Nah, misi kita di sini kita mau gali sorotan-sorotan utamanya. Oke. Apa aja sih yang paling menonjol, teknologi apa yang dipamerin, terus pesan kunci apa yang disampaikan sama pimpinan tertinggi, dan ya, ini penting apa makna semua ini buat Anda. Kita akan coba lihat ya, gimana perayaan ini jadi semacam etalase gitu. Nampilin kekuatan, arah modernisasi, sekaligus menegaskan lagi hubungan antara TNI dan rakyat. Skalanya itu loh, luar biasa Anda tahu. Mulai dari jumlah personelnya, wah banyak banget, sampai deretan alutsista atau alat utama sistem senjata yang ditampilkan. Beberapa di antaranya itu cukup mencuri perhatian loh, kayak kendaraan taktis buatan dalam negeri, Maung Garuda. Oh ya, Maung. Dan ada lagi yang kedengarannya futuristik banget, kapal selam otonom, KSOT 008. Oke deh, mari kita selami lebih dalam detailnya. Boleh. Mungkin kita mulai dari gambaran dasar acaranya dulu ya. Sip. Jadi, pusat perayaannya itu di Lapangan Silang Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat. Harinya Minggu 5 Oktober 2025. Oke. Nah, yang jadi inspektur upacara itu Presiden Prabowo Subianto. Pemilihan Monas ini menarik sih. Monas itu kan bukan sekedar lapangan biasa ya, tapi simbol kebanggaan nasional, representasi pusat negara gitu. Betul. Jadi, menggelar acara sebesar HUT TNI di sana itu punya bobot simbolis tersendiri, menegaskan skala nasionalnya, signifikansinya sebagai panggung utama kenegaraan. Dan tentu saja ya, setiap perayaan besar pasti punya tema. Untuk HUT ke-80 ini, temanya TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Kedengarannya padat ya, banyak lapisannya kita. Sangat padat, nah ini perlu kita bedah nih. TNI Prima itu aspirasi intinya. TNI yang profesional, modern, terus mampu beradaptasi dengan cepat. Adaptif ya? Iya, adaptif terhadap perubahan teknologi dan ancaman. Ini standar kualitas yang ingin dicapai secara internal lah. Lalu gimana itu irisannya antara Prima dengan TNI Rakyat dan visi Indonesia Maju? Agak gimana nyambungnya? Nah, TNI Rakyat itu penegasan lagi jati diri historis TNI, ya kan? Yang lahir dari rakyat, mengabdi untuk rakyat. Ini soal menjaga hubungan erat, kepercayaan sama masyarakat. Oke. Sementara Indonesia Maju, itu kan tujuan besar bangsa kita. Jadi tema keseluruhan ini seolah bilang TNI yang unggul, prima, dan menyatu sama rakyatnya, itu pilar krusial buat mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Jadi semacam kompas gitu ya? Betul, kayak kompas yang nunjukin arah tujuan TNI ke depan. Oke, penjelasan yang bagus nih buat membingkainya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling visual, yang paling begah. Parade militernya. Sumber kita nyebut angka yang fantastis loh. Berapa itu? Sekitar 133.480 personil yang terlibat. Tentu dari 3 matra ya, darat, laut, udara. Skalanya benar-benar masif ini. Angka 133.000 personil itu memang bukan sekedar angka biasa ya. Itu menunjukkan kapasitas mobilisasi SDM yang gede banget. Iya kan? Di satu sisi, ini demonstrasi kesiapan personelnya. Tapi di sisi lain, ini juga semacam show of force. Unjuk kekuatan yang, sangat jelas. Pesan yang mau disampaikan itu soliditas dan kesiapsiagaan TNI sebagai kekuatan pertahanan. Selain yang di darat nih, langit Jakarta juga katanya nggak kalah meriah. Ada atraksi udara yang spektakuler. Wah, ngebayangin manuver pesawat tempur pakai asap merah putih gitu pasti bikin merinding ya. Ini bener-bener nunjukin keahlian pilot yang, wah, luar biasa. Memang, pertunjukan udara kayak gitu punya dampak ganda. Selain jadi tontonan yang bangkitin kebanggaan buat masyarakat, ya kan? Iya, betul. Ini juga demonstrasi kapabilitas yang nyata. Nunjukin tingkat presisi pilotnya, kecanggihan teknologi pesawat tempurnya, terus kemampuan koordinasi antar elemen udaranya. Secara psikologis, ini efektif banget buat numbuhin rasa bangga nasional dan ya mungkin juga rasa aman. Tepat. Nah, selain personel dan aksi udara, bintang lainnya itu pameran alutsista. Dicatat ada sekitar 1047 unit alutsista yang dipamerin. Banyak juga ya? Iya.
Nah, dua yang spesifik disebut menarik perhatian. Kendaraan taktis atau rantis buatan Indonesia Maung Garuda, sama kapal selam otonom KSOT 008. Dua hal yang beda banget karakternya ini. Yang menarik di sini yaitu kontrasnya, seperti yang Anda bilang tadi. Maung Garuda itu mewakili dorongan kuat ke arah kemandirian industri pertahanan. Ya, produksi dalam negeri ya. Betul. Memamerkannya secara masif itu ngirim sinyal jelas. Indonesia upaya keras produksi sendiri kebutuhan dasar taktisnya, ngurangin ketergantungan impor. Ini soal bangun fondasi industri pertahanan nasional kita. Oke, itu Maung Garuda. Terus, gimana sama KSOT 008 yang kedengarannya canggih banget itu, kapal selam otonom? Nah, KSOT 008 ini mewakili sisi lainnya, lompatan ke teknologi masa depan. Kapal selam otonom atau UUV, Unmanned Underwater Vehicle, itu teknologi strategis banget dalam perang bawah air modern. Wah, Menampilkannya itu nunjukin kalau TNI nggak cuma fokus ke kemandirian produksi aja, tapi juga aktif mengadopsi teknologi pertahanan terkini, termasuk yang sifatnya disruptif kayak sistem otonom ini. jadi langsung nyambung ke tema prima tadi ya, yang modern, adaptif itu. Persis, langsung nyambung ke elemen prima, yaitu modern dan adaptif sama perkembangan teknologi global. Jadi ada semacam pesan ganda gitu ya. Kita bisa bikin sendiri kayak Maung Garuda, tapi kita juga kuasai teknologi mutakhir kayak KSOT 008 itu. Tepat sekali. Keseimbangan antara kemandirian dan adopsi teknologi terdepan. Dan jangan lupa sumber juga nyebut ada pameran statis di sekitar Monas. Oh iya, itu penting juga ya. Penting banget. Pameran statis ini kasih kesempatan masyarakat umum buat lihat alutsista dari dekat. Mungkin bisa interaksi sama personel yang jaga. Nah, ini memperkuat dimensi TNI rakyatnya. Mendekatkan teknologi yang mungkin kesannya jauh gitu ya. Ya, mendekatkan teknologi pertahanan yang mungkin kesannya jauh atau menakutkan jadi sesuatu yang lebih bisa dipahami, diapresiasi sama publik. Oke. Nah, setelah parade dan pameran yang meriah tadi, ada momen krusial lainnya. Amanat dari Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa poin penting nih yang beliau sampaikan. Pertama, soal penekanan pada profesionalisme TNI. Iya, ini pesan fundamental ya, selalu relevan buat institusi militer. Profesionalisme itu kan cakupannya luas. Disiplin, keahlian teknis, etika profesi, sampai kepatuhan pada hukum dan supremasi sipil. Lalu ada poin yang cukup spesifik dan menurut saya menarik. Presiden mendorong adanya reformasi sistem promosi di TNI. Oh ya, gimana tuh? Beliau ingin promosi itu lebih didasarkan pada prestasi, kompetensi, dan dedikasi. Jadi nggak melulu soal senioritas. Ini kedengarannya ideal sih, tapi gimana ya tantangannya di institusi kayak TNI? Pertanyaan bagus itu. Karena ini nyentuh inti budaya organisasi. Penekanan kuat pada meritokrasi ini langsung menyoroti potensi pergeseran budaya internal yang signifikan di dalam TNI. Pasti nggak gampang ya? Tentu, menerapkan sistem berbasis prestasi murni di lingkungan yang punya tradisi senioritas kuat, ya pasti ada tantangannya. Resistensi, penyesuaian. Tapi pesan utamanya jelas. Kapabilitas dan kinerja jadi prioritas utama dalam milih pemimpin ke depan. Jadi biar orang yang tepat di posisi yang tepat gitu. Kurang lebih begitu. Bisa jadi ini sinyal keinginan buat akselerasi regenerasi, memastikan orang terbaik ada di posisi yang tepat, yang ujung-ujungnya diharapkan ningkatin efektivitas organisasi secara keseluruhan. Menarik. Poin berikutnya dari Presiden soal adaptasi teknologi. Beliau secara eksplisit minta TNI terus adaptif sama kemajuan teknologi, bahkan nyebut spesifik soal kecerdasan buatan atau AI. Nah, AI nih. Iya, AI untuk meningkatkan efektivitas pertahanan. Dan soal AI ini, kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini udah bukan sekedar tren lagi, tapi udah jadi keharusan strategis dalam dunia pertahanan modern. Oh, jadi bukan pilihan lagi ya? Bukan lagi pilihan. Hampir semua angkatan bersenjata negara maju itu lagi lomba integrasiin AI. Mulai dari analisis data intelijen, pengembangan sistem senjata otonom, optimalisasi logistik, sampai simulasi latihan. Wah, luas ya penggunaannya. Banget. Jadi seruan Presiden ini nunjukin kesadaran di level tertinggi bahwa penguasaan teknologi kayak AI itu sebuah keniscayaan. Biar TNI tetap relevan dan punya daya tangkal yang efektif di masa depan. Ini bukti konkret dari upaya mewujudkan elemen modern dan adaptif di tema TNI Prima tadi. Oke, dan poin terakhir dari amanat Presiden, ini soal penyampaian apresiasi dan terima kasih.
kepada seluruh prajurit TNI beserta keluarga mereka atas dedikasi dan pengorbanan yang udah diberikan. Ini juga bagian yang sangat penting loh. Di tengah semua omongan soal strategi, teknologi canggih, sistem organisasi, kita nggak boleh lupa kalau inti kekuatan militer itu ya manusianya. Human elementnya ya. Betul. Pengakuan terhadap kerja keras, dedikasi, pengorbanan prajurit, plus dukungan krusial dari keluarga mereka, itu vital buat jaga moral, semangat juang, rasa memiliki. Ini pengingat aja, di balik tank, kapal, pesawat itu, ada prajurit-prajurit yang berdedikasi. Penting ya, di tengah semua kecanggihan teknologi, tetap ingat ada manusianya di balik itu semua. Justru itu intinya. Teknologi secanggih apapun kan butuh prajurit yang berprofesional, dedikasi tinggi, moralnya bagus, buat ngoperasinya secara efektif. Semua kemegahan acara dan pesan penting ini, menurut catatan kita nih, disambut positif banget sama masyarakat. Oh ya? Iya, disebut masyarakat antusias banget sampai memadati kawasan Monas buat nonton langsung. Terus kehadiran pejabat tinggi negara sama perwakilan negara sahabat juga katanya nunjukin bobot acara ini. Tingginya antusiasme publik ini bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang sih. Ada elemen kebanggaan nasional yang kuat ya. Lihat angkatan bersenjata negaranya tampil perkasa gitu. Pasti bangga ya. Pasti. Ada juga rasa penasaran yang besar, terutama sama alutsista baru atau atraksi yang jarang kelihatan. Selain itu, acara kayak gini sering jadi tontonan menarik buat keluarga. Ada aspek rekreatif dan edukatifnya juga. Jadi campur-campur ya? Mungkin campuran ya, antara patriotisme, keingintahuan teknologi, sama hiburan yang spektakuler. Nah, kehadiran tamu negara itu juga negesin posisi acara ini dalam konteks diplomasi pertahanan. Baiklah, kita udah kupas cukup dalam nih berbagai aspek perayaan HUT ke-80 TNI ini. Mulai dari skala acaranya di Monas, terus kita bedah tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Sorotan pada parade personil dan alutsista kayak Maung Garuda dan KSOT 0008 tadi, sampai poin-poin kunci dari amanat Presiden soal profesionalisme, reformasi promosi, dan urgensi adaptasi teknologi kayak AI. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda, para pendengar? Kalau kita coba tarik benang merahnya ya, perayaan HUT ke-80 TNI ini jelas dirancang bukan cuma sebagai seremoni rutin. Ini kayak sebuah etalase strategis gitu. Etalase ya? Iya, yang memproyeksikan citra ganda, kekuatan TNI saat ini lewat skala parade dan personelnya, sekaligus arah tujuannya di masa depan. Oke. Lewat penekanan pada modernisasi, teknologi kayak AI, dan sistem otonom, terus produk dalam negeri juga. Semuanya dibingkai dalam komitmen untuk profesionalisme dan kedekatan sama rakyat, sesuai tema besarnya tadi. Ini potret TNI hari ini dan visi yang mau mereka raih nanti. Sebuah potret yang kaya makna ya. Nah, sekarang giliran Anda untuk berefleksi sedikit. Dari semua yang udah kita diskusikan, parade kolosal tadi, teknologi baru yang dipamerin, kayak Maung Garuda atau kapal selam otonom, pesan Presiden soal reformasi internal dan adaptasi AI, apa sih yang paling menarik perhatian Anda? Iya. Bagian mana yang paling bikin Anda mikir? Aspek mana yang paling bikin Anda berpikir atau mungkin merasa bangga? Coba direnungkan. Sambil Anda memikirkan itu, saya mau nambahin satu pemikiran penutup deh. Tadi kan kita banyak bahas seruan Presiden biar TNI adaptasi sama AI. Itu krusial banget. Tapi, coba kita perluas sedikit perspektifnya. Selain AI nih, pergeseran teknologi atau mungkin perubahan sosial besar apa lagi ya, yang kira-kira perlu diantisipasi dan diadaptasi sama TNI dalam, katakanlah, 1 dekade ke depan. Oh, tantangan lain gitu ya? Iya. Tantangan lain biar benar-benar bisa mewujudkan TNI Prima secara berkelanjutan dan terus relevan dukung Indonesia maju. Misalnya soal perubahan iklim, atau disrupsi digital di sektor lain, atau dinamika demografi kita. Nah, ini tantangan strategis jangka panjang yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng. Wah, pertanyaan yang sangat relevan itu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga memberikan perspektif baru untuk Anda.